Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast bersama saya, Jihan. Hai semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya, terutama dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Di podcast kali ini, saya ingin membahas mengenai gimana sih cara menghempas sisi negatif penggunaan gadget pada generasi milenial. Bicarain gadget, siapa sih yang sampai sekarang gak main gadget? Kayaknya gak ada deh. Kalaupun ada, mungkin mereka yang berusia renta. Jangankan generasi milenial, anak usia dini aja udah lebih paham tentang gadget daripada generasi kita. Semua ini disebabkan karena sedari balita mereka sudah disuguhi dengan gadget, tontonan dari gadget, hiburan dari gadget, bahkan sampai-sampai mereka lalai dengan gadgetnya. Biar diem dan tak mengganggu kesibukan orang dewasa menjadi alasan bagi orang tua mereka. Generasi milenial juga gitu kan? Berkedok mengisi kekosongan waktu, malah jatuh terlalu dalam dengan gadgetnya. Sampai-sampai orang di sekitar tak lagi diperhatikan. Tiada hari yang terlewatkan tanpa gadget. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nih, itu sinar gadget masih aja nyinarin wajah kita. Yang tanpa sadar, benda itu udah kayak kebutuhan primer kita. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena saya pernah bertanya kepada mereka pengguna gadget, apa yang akan terjadi jika sehari aja kalian lepas dari kehidupan gadget? Tanpa pikir panjang, mereka langsung jawab, bisa mati gue kalau nggak main gadget dalam sehari. Astagfirullah. Sepenting itukah gadget? Dan yang jadi pertanyaan, apa yang sebenarnya kita cari dari benda sekecil itu? Jika jawabannya adalah kepuasan, lalu mengapa kita tidak henti-hentinya bercengkrama dengannya? Dari pagi hingga petang, hanya dia yang jadi fokus perhatian kita. Rasanya sudah seperti candu. Padahal benda ini membawa banyak sisi negatif loh. Contoh, banyak anak zaman sekarang yang insecure hanya gara-gara melihat kehidupan orang lain lebih darinya. Padahal kehidupan orang lain bukanlah tolok ukur kita yang sebenarnya. Karena jika kita mau, kita bisa kok lebih dari mereka. Selain itu, generasi ini juga tak lagi peduli dengan kehidupan sosialnya. Contohnya sangat dekat dan sering kita lihat, di mana mereka saling duduk bersama, tapi mereka tak saling menyapa. Semua fokus seakan tunduk pada gadgetnya masing-masing. Hal ini tentu sangat mengiris hati. Namun, bukan berarti saya demikian karena lebih paham dari kalian. Karena saya lebih baik dari kalian. Jika kalian berpikir demikian, kalian salah besar. Karena saya termasuk dalam golongan kalian. Hanya saja, perlahan tapi pasti saya menyadari dampak kecanduan gadget. Di mana saya sulit fokus dalam segala hal, sering merasa cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tak punya cukup waktu dalam sehari.
Jika hal ini sudah terjadi, itu artinya kita hanya butuh satu, yaitu puasa gadget. Karena kendatinya kita sudah terkena gejala gangguan psikologis. Dan saya yakin dalam urusan ini saya tidak sendiri. Terus puasa gadget itu apa? Puasa gadget artinya kita istirahat total dari semua media sosial yang ada selama jangka waktu yang kita sendiri tentukan. Dan saya juga yakin kok hal ini bukan perkara mudah. Karena ketika pecandu lepas dari candunya, pasti ngerasa hidup itu udah stuck sampai di situ. Namun, percayalah, dengan melakukan hal ini, mungkin saja kita akan kembali merasakan hal yang sudah lama kita tinggalkan. Dan tidak menutup kemungkinan semakin lama kita akan mendapatkan rasa nyaman yang tak pernah kita rasakan sebelumnya. Dan ketika kita memutuskan puasa gadget, percayalah, perlahan perhatian kita akan utuh kembali, tidak terbagi-bagi. Dan wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup kita pasti akan muncul di pikiran yang selama ini kita tak perhatikan dan hiraukan. Setelah itu, rindu itu pasti datang, menjelma serta mendorong kita untuk duduk bercengkrama di ruang yang sama. Kudet tapi nyaman, ya nggak masalah, daripada up to date tapi buat hidup jadi serba salah. Membuat gebrakan dalam hidup itu penting loh. Oleh karena itu, tak ada salahnya bersama kita mencoba dan bersama kita pasti bisa. Terima kasih telah mendengarkan. Salam perubahan. Sampai ketemu di video podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.